Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita kembali bisa belajar, ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan kita dan memberikan iman kepada kita untuk menghadapi setiap masalah-masalah kita. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai ayat 21 mengenai Nabi Elisa. Ya, saya sering sudah katakan bahwa kitab Raja-Raja adalah kitab yang menampilkan kepada kita setiap sikap orang yang diberikan Tuhan kesempatan untuk berkarya di tengah-tengah bangsa yang dikasihinya. Jadi setiap orang yang diberikan kesempatan itu ditampilkan bagaimana sikap mereka terhadap Tuhan, bagaimana sikap mereka terhadap umat Tuhan, dan bagaimana kekuatan iman mereka dalam melakukannya. Nah, itu menjadi penilaian Tuhan dalam setiap kehidupan orang-orang yang diberikan kesempatan untuk berkarya itu. Nah, kita juga berkarya minimal dalam keluarga kita. Kita bisa berkarya untuk keluarga kita yang diberikan Tuhan kesempatan bagi kita untuk menjadi lembaga yang diberkati oleh Tuhan. Ya, sikap dan etik kerja mereka akan menentukan sikap Tuhan terhadap mereka. Ya, sikap dan etiknya mereka, kita juga akan menentukan sikapnya Tuhan terhadap kita. Nah, waktu membahas pasal yang ke-16, ayat yang ke-29 sampai 34, saya waktu itu memberikan tema Tuhan bekerja keras. Ya, karena memang Tuhan sedang kerja keras untuk ingin mengembalikan orang Israel dan Ahab supaya mereka kembali kepada Tuhan. Karena itu Tuhan sedang bekerja keras, tidak langsung menjatuhkan, tidak langsung menghukum, atau tidak langsung membunuh Ahab waktu itu. Karena itu kerajaan Israel masih diberikan kesempatan. Nah, itu sebabnya saya memberikan tema waktu itu Tuhan kerja keras. Ya, saya juga menyinggung tentang bukti bahwa Tuhan kerja keras itu, bahwa ada dua nabi besar yang Tuhan taruh zamannya Ahab ini kerja di Israel, yaitu Elia dan Elisa. Nah, hari ini kita adalah belajar tentang panggilannya Elisa. Ya, kita akan melihat tentang panggilannya Elisa sebagai nabi yang kedua yang sedang bekerja keras untuk mengembalikan orang Israel supaya mereka percaya kembali kepada Tuhan. Ya. Elisa ditulis di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 tadi, dia waktu ditemui oleh Elia sedang membajak sawah dengan 12 pasang lembu. Ya. Dengan 12 pasang lembu dia sedang membajak. Nah, kata-kata ini menyatakan beberapa hal, memberikan informasi kepada kita dengan beberapa hal. Yang pertama, bahwa Elisa itu bukan dari golongan nabi, tetapi seorang petani. Tetapi walaupun dia petani, lalu Tuhan memilih dia untuk menjadi seorang nabi pengganti daripada Elia. Nah, itu sebabnya jelas di pasal 18 itu Tuhan berkata kepada Elia, kembalilah ke jalanmu semula, urapi Elisa menjadi nabi penggantimu. Nah, itu sebabnya, jadi sebelum Elia mengurapinya, Tuhan sudah menyuruh Elia untuk mengurapi Elisa. Nah, Elisa itu ternyata bukanlah seorang nabi, tetapi dia adalah seorang petani, ya, petani yang bekerja keras. Ya. Yang kedua, Elisa adalah orang kaya. Ya. 12 pasang bajak itu
menunjukkan bahwa dia kaya. Kalau ada orang membajak dalam satu hari 12 pasang, itu berarti sawahnya luas. Ya, 12 pasang berarti menunjukkan bahwa memang sapinya juga ada yang bisa bekerja sampai 12. Berarti sekitar 24. Belum lagi karyawannya. Untuk 12 itu berarti harus ada 12 orang. Yang ke-12 itu Elisa. Jadi Elisa adalah memang orang kaya. Tetapi dia juga adalah orang yang rajin. Dan juga orang yang sibuk. Ya. Dia juga adalah pekerja keras. Ya. Memang biasanya Tuhan itu memilih orang-orang yang rajin. Ya. Kerja keras. Sekalipun sesibuk-sibuknya, dia bisa mengatur waktunya untuk melayani Tuhan. Itu selalu Tuhan pilih orang-orang yang seperti itu. Jadi kalau engkau orang malas, ya jangan berharap mau Tuhan pakai. Jangan berharap Tuhan mau mempercayakan sesuatu kepada kita. Karena Tuhan itu tidak pernah memilih orang yang malas. Tuhan itu tidak pernah memilih orang-orang yang menunggu. Tapi Tuhan selalu memilih orang-orang yang hebat, orang-orang yang bijak, orang-orang yang cekatan. Nah itu sebabnya Elisa ini adalah orang yang kaya, tapi rajin dan sibuk, pekerja keras. Ya, dia adalah orang yang seperti itu. Jadi ketika ditunjukkan bahwa Elisa membajak sawah 12 pasang, itu menunjukkan yang pertama tadi saya katakan bahwa Elisa bukan nabi tapi petani. Ya, bukan orang yang memang berniat untuk menjadi seorang nabi, bukan. Tapi dia adalah pilihan. Ya. Tetapi yang kedua, Elisa juga adalah orang kaya, orang rajin, sibuk dan pekerja keras. Nah, dia adalah orang yang cinta Tuhan dan cinta orang tua. Ya. Karena dia cinta Tuhan, makanya dia tahu bahwa Elia itu adalah seorang nabi. Ketika Elia melemparkan jubahnya ke Elisa, maka dia langsung tangkap. Dia mengerti apa yang Tuhan inginkan terhadap dia. Itu sebabnya dia menemui Elia dan berkata, aku mau izinkan aku mencium orang tuaku dulu. Nah itu sebabnya dia adalah orang yang cinta Tuhan dan juga cinta orang tua. Ya, ya memang rata-rata kecuali kalau orang tua yang tidak takut Tuhan, memang biasanya orang takut Tuhan itu selalu cinta orang tua. Tidak ada orang yang cinta Tuhan tidak sayang orang tua. Tidak ada. Kalau ada anak yang tidak cinta orang tua tetapi cinta Tuhan, nah itu munafik itu. Dan mungkin itu palsu. Ya. Semua ada kepalsuan di situ. Sebab cinta Tuhan dan cinta orang tua itu sangat erat kaitannya. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian ini menunjukkan bahwa Elisa itu adalah orang yang cinta Tuhan dan sekaligus juga cinta orang tua. Ya. Nah, Elisa itu mengambil lembu-lembu itu dan menyembelihnya. Ya. Dan dengan bajak itu ia memasak lembu-lembu itu. Itu dijelaskan di pasal 19 itu tadi yang saya sudah suruh baca tadi, bahwa Elisa mengambil lembu-lembu itu dan menyembelihnya, kemudian bajak itu dipakai untuk menjadi kayu. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menunjukkan ada beberapa hal. Yang pertama, menunjukkan sebuah komitmen bahwa dia tidak akan kembali lagi kepada pekerjaan itu. Dia tidak akan kembali lagi kepada pekerjaan itu. Karena dia tidak mau kembali lagi, supaya tidak ada alasan untuk kembali lagi, maka dia menyembelih itu 24 sapi itu disembelih
dan mereka berpesta di situ. Dan semua bajaknya juga dibuat untuk kayu api untuk membakar. Nah, itu adalah sebuah komitmen bahwa dia tidak akan kembali lagi kepada pekerjaan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sebuah komitmen. Itu sebabnya bagian ini perlu ditulis untuk menjelaskan. Nah, sekali lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, komitmen kita menjadi anak Tuhan itu penting. Ya, banyak orang hanya menjadi anak Tuhan. Banyak orang berpikir kalau sudah jadi orang Kristen tanpa komitmen. Saya ingin katakan kadang-kadang kita itu hanya merasa aja. Nanti kita berpikir kita masuk surga, ternyata tidak. Kita berpikir kita sudah lahir baru, ternyata tidak. Kita berpikir kalau kita sudah jadi anak Tuhan, ternyata tidak. Sebab memang tidak ada komitmen bagi kita. Ya, kita hanya menjalankan sebuah upacara, kita hanya menjalankan sebuah retorika, tapi tidak ada sebuah komitmen. Sebab hubungan kita dengan Tuhan itu sebenarnya dengan komitmen. Nah, komitmen yang dibuat Elisa sebagai tanda komitmen bahwa dia tidak akan kembali kepada pekerjaan itu, dia akan mengikut Tuhan selama-lamanya, maka dia memusnahkan alat kerjanya untuk menjadi seorang nabi yang sesungguhnya. Nah, itu sebabnya bagian ini ingin menjelaskan itu. Nah, keputusan untuk mengikut Elia menjadi kesukaannya. Ya, sekali lagi ketika ketika kitab ini menjelaskan bahwa dia mengambil lembu-lembu itu dan menyembelihnya, dan dengan bajak itu ia memasak lembu-lembu itu, maka sebenarnya ayat ini juga ingin menjelaskan bahwa Elisa sudah mengambil keputusan. Ya, bukan cuma komitmen untuk tidak kembali, tapi sudah mengambil keputusan untuk mengikut Elia menjadi kesukaannya dia. Jadi tidak ada pilihan, ya. Pokoknya itu sudah menjadi kesukaan, makanya dia melayani Elia ini dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian itu ingin menjelaskan itu. Nah, Elisa itu menjadi pelayan, bukan langsung nabi loh saudara. Dia selama Elia ada, saudara perhatikan Alkitab mencatat, tidak pernah Elisa melakukan apa-apapun. Ya. Sampai nanti di pasal 2 kisah 2 raja-raja, Elisa itu hanya ngikuti Elia dan belum menjadi nabi. Elisa hanya menjadi pelayan Elia dan bukan langsung menjadi nabi. Tapi dia menjadi pelayan yang sungguh-sungguh. Nah, saudara lihat, setiap orang punya proses. Ya. Ada banyak kali kita hanya ingin langsung jadi. Ya. Kita berpikir, kita berdoa langsung dijawab. Kita melayani langsung hebat. Kita jadi anak Tuhan langsung diberkati. Ya. Kita berpikir, kita berdoa langsung dijawab. Ya. Kita lupa bahwa sebenarnya harusnya ada proses. Nah, ini adalah seorang Elisa yang betul-betul mengikuti proses dengan baik. Dia bukan menjadi seorang nabi besar ketika Elia masih ada. Tapi dia hanyalah sebagai pelayan dari orang kaya, dari orang yang sangat sibuk, dari orang yang sangat pekerja keras, dan dia sekarang hanya menjadi pelayan daripada Elia. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat bahwa Tuhan memilih dia. Tuhan memilih Elisa. Ya. Itu sebabnya saudara, nanti setelah Elia naik ke surga baru Elisa menjadi nabi, bukan tidak sama-sama mereka, tidak. Jadi dia menunggu panggilan itu, dia menunggu proses itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti bahwa Elisa
dipilih oleh Tuhan. Nah, ketika bagian ini menjelaskan bagaimana Elisa itu hidupnya, latar belakangnya Elisa itu, maka ini adalah menjadi sebuah pelajaran yang pelajaran penting bagi kita. Sebab memang ayat itu ditulis untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita, untuk memberikan kita pengertian-pengertian orang yang model seperti apa yang Tuhan pilih, orang yang model seperti apa yang Tuhan senangi. Tentu kita berpikir dengan jelas bahwa Elisa adalah orang yang Tuhan pilih. Ya. Jadi pelajaran apa yang harus kita pilih di sini? Orang pilihan Tuhan. Kalau kita mau dipakai oleh Tuhan, kalau kita mau dipilih oleh Tuhan, maka yang paling pertama, kita jangan jadi orang yang malas. Ya. Kalau kita adalah pemalas, maka jelas Tuhan mengajarkan di Amsal pasal 6. Ya. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Ya. Jadi orang malas itu Alkitab tidak suka. Tuhan juga berkata tidak suka dengan pemalas. Itu sebabnya kalau pemalas itu sebentar ngangkat tangan, sebentar ngangkat ini dan kemudian dia tidur. Nah, itu basurik itu, ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran yang paling penting kita mengerti di sini bahwa orang yang dipakai Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan adalah orang yang betul-betul rajin. Ya. Rajin itu tidak hanya sekedar rajin, tapi rajin itu juga punya tata kerja. Dia ngerti apa yang mau dia kerjakan. Dia mengerti apa yang mau dia lakukan. Dia punya planning kerjanya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita belajar tentang panggilan daripada Elisa ini, maka kita sedang belajar menjadi orang-orang yang menoto hidup kita untuk tidak menjadi malas. Adalah baik bagi setiap anak Tuhan membuat roster. Ya. Adalah baik membuat setiap anak Tuhan membuat program kerja. Tentu di dalamnya akan kita mengerti mana yang jam ibadah. Jadi ketika kita memberikan komitmen untuk ibadah, maka di dalam jadwal-jadwal itu kita juga sudah menotonya dengan cara kita kerja. Untuk bertemu dengan orang lain kita sudah mengerti jam-jam yang mana. Itu sebabnya kalau orang yang dipakai Tuhan biasanya adalah orang-orang yang seperti ini. Membuat sebuah jadwal kerja yang harus dia lakukan. Itu sebabnya orang sibuk. Orang yang paham betul dalam bagian itu. Dan yang kedua, dia adalah orang yang betul-betul bisa menoto hidupnya. Ya. Mengikuti sebuah proses, di mana proses yang akan menjadikan dia betul-betul seorang yang dihargai oleh Tuhan. Betul-betul menjadi seorang yang betul-betul menjadi kesukaan Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya tidak ada kenal Elisa ini menjadi seorang nabi. Itu sebabnya dia bukan seorang nabi, tetapi dia dipilih dari seorang petani yang membajak di sawah, dan dia dipilih untuk menjadi nabi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika Tuhan memilih kita, melihat kita sebagai pribadi-pribadi, maka Tuhan mengerti setiap gairah kita. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada semua, terutama yang masih muda-muda, biasakanlah engkau rajin. Ya. Biasakanlah engkau punya jadwal kerja. Biasakanlah engkau punya roster kerja. Jangan mengalir begitu saja, yang akhirnya nanti waktumu habis begitu saja. Ketika sudah main game, lupa waktu yang lain. Kenapa? Karena tidak ada rosternya, tidak ada jadwal kerjanya. Itu sebabnya bagi orang-orang yang hebat sebenarnya di mata Tuhan adalah orang-orang yang memiliki jadwal-jadwal kerja yang baik. Dan yang kedua,
Proses itu penting. Ya, proses itu penting. Menuju kepada yang hebat itu membutuhkan sebuah proses. Saya sering berkata kepada anak saya, Kevin, dia sedang belajar di SMK. Saya bilang ada YouTube. Kamu bisa belajar banyak dari sana. Tentang mesin apa. Karena kamu masuk di dalam TKR. Maka kamu bisa belajar dari sana. Mumpung ada kesempatan. Ya, saya berkata kepada orang-orang yang muda. Kemarin waktu khotbah di kaum muda, saya berkata, kalau ada orang yang waktu panen tidur, nah itu masalah ya. Nah sekarang orang-orang muda sedang panen. Panen apa? Panen ilmu. Mereka bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Mereka punya kesempatan untuk mengisi otak sebanyak-banyaknya. Nah itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah sebuah kesempatan. Dan orang-orang yang dipakai Tuhan biasanya adalah orang yang bisa mempergunakan waktu yang seperti ini. Kalau waktu-waktu seperti ini tidak dipergunakan dengan baik, dia hanya mengikuti naluri hatinya main game. Dia hanya mengikuti naluri hatinya untuk bertemu dengan teman-teman. Dan dia tidak punya program hidupnya. Dia tidak punya jadwal hidupnya. Dia tidak punya cita-cita hidupnya. Dan cita-cita itu hanya dia berpikir saja, tidak pernah berusaha. Maka itu sebenarnya Tuhan tidak pernah orang beruntung memilih orang seperti ini. Nah, Tuhan selalu memilih orang-orang yang hebat. Ya, Tuhan selalu memakai orang-orang yang hebat. Tuhan selalu memberkati orang-orang yang hebat. Kalau engkau tidak hebat, Tuhan sulit memilih kita. Ya, itu sebabnya ada ayat yang berkata, siapakah di antara kamu kalau mau membangun rumah tidak duduk dulu untuk berpikir, untuk menimbang kalau uangnya cukup. Jadi kalau ketika Tuhan memilih kita, dia melihat kita adalah orang-orang yang malas, kita adalah orang-orang yang tidak punya etik kerja, kita adalah orang-orang yang tidak punya tujuan. Saya ingin katakan kepada saudara, maka Tuhan tidak akan pernah memilih kita. Orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang yang hebat. Ya, yang mau hebat. Belum hebat, tapi dia mau hebat. Tetapi sudah kelihatan bagaimana dia menjadi orang yang hebat. Nah karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah awal kita membentuk hidup kita. Di awal-awal ini, hari ini memang masih ada corona. Mungkin kita belum bisa menonton segala-galanya. Tapi dari bagian ini, ketika kita belajar dari bagian ini, orang seperti apa yang dipilih Tuhan? Orang yang seperti Elisa. Orang yang seperti apa yang dipilih oleh Tuhan? Orang yang seperti Elia. Orang yang pekerja keras. Orang yang betul-betul menoto etik kerjanya. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari jadi anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Nanti kita akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hebat di tengah-tengah bangsa kita ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan, ketika kita belajar dari bagian kitab Raja-Raja ini, kitab Raja-Raja ini menampilkan kepada kita bagaimana orang-orang yang diberikan Tuhan kesempatan untuk berkarir. Nah hari ini kita sedang belajar siapa Elisa, kenapa Tuhan memilih dia. Ya, siapa Elisa, kenapa Tuhan senang kepada dia. Nah dia adalah orang yang seperti ini. Dia adalah orang yang kaya tapi rajin. Mungkin kita tidak kaya tapi kita bisa orang yang rajin. Dia adalah orang yang sibuk. Dia adalah orang yang punya program. Dia yang siap. Dia selalu siap untuk menjalankan programnya. Dia ikuti proses-proses yang harus dia jalani. Maka betul-betul Tuhan memilih dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh belajar dari kitab Raja-Raja. Sesungguhnya kami adalah orang-orang pilihan. Dan mungkin kami juga adalah orang-orang yang belum mempersiapkan hidup kami sepenuhnya untuk menjadi orang-orang yang Tuhan cintai. Tapi hari ini kami boleh melihat pelajaran penting dari Elisa sebelum engkau pilih.
Dia adalah orang-orang yang cinta Tuhan. Dia adalah yang cinta orang tua. Dia adalah orang yang betul-betul sibuk kerja. Dia mengatur hidupnya dengan baik. Dia menjalani proses dengan baik. Bapak, kami percaya masalah ini sedang mengatur kami untuk memproses hidup kami, termasuk proses iman kami kepada Tuhan. Hari ini ada wabah corona ini, kami juga percaya Engkau sedang memproses pribadi kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mengharapkan Tuhan, yang bersandar kepada Tuhan. Bapak, berkati semua kami yang sudah mendengar. Tuhan tolong kami, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang hebat di mata Tuhan. Tuhan menjadikan kami orang-orang yang luar biasa, supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Tuhan tolong mereka untuk bisa menyelesaikan wabah ini secepat mungkin. Dan kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan baik. Dan kami ingin menjadi seorang yang hebat, yang boleh menjadi orang-orang yang rajin, takut Tuhan dan hormat terhadap orang tua. Karena Tuhan betul-betul memilih orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi orang tua, yang sungguh-sungguh juga berkarya dengan baik. Nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus Yesus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah tanganmu dengan iman dan terimalah anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan menyertai, memberkati, menolong, bahkan menopang, meneguhkan iman kita. Malam ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali kelak. Yang percaya berkata, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa di like, di subscribe, di sharing kepada orang lain supaya semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.